Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk DVD ini, jadi kemarin ada beberapa berita yang cukup viral ya, apalagi di negara Indonesia. Dari momen Presiden Prabowo ya, tos ya mengangkat minuman itu juga sempat viral, geng, menjadikan sebuah pertanyaan apakah itu minuman apa kan, geng, ya, minuman alkohol atau bukan. Dan juga momen yang ini, ya, Prabowo buka peluang hubungan diplomatik dengan Israel. Wah, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kemarin sempat cukup viral, geng, ya, di Indonesia. Dan ada berbagai komentar, berbagai postingan, terutama di TikTok, di YouTube, geng, ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, yang sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Dan ini, geng, momen dimana Pak Prabowo berpidato saat jamuan makan malam ya, serta mengangkat minuman ya untuk menghormati mungkin ya budaya orang barat lah, geng, ya. Cheers begitu kan, geng, ya. Presiden Emmanuel Macron ya. Oke. Terima kasih. Dan sekarang atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia dan atas nama pribadi, saya mengajak para hadirin semua untuk angkat gelas kita minum untuk kesehatan. Oke, kesehatan. Yang Mulia Presiden Republik Prancis beserta Ibu, dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis dan bangsa Indonesia. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnellement, j'invite à tous les invités ici présents de faire un toast pour la santé du président et de Madame Brigitte Macron et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Oke. Merci beaucoup. Nasi kuku. Ingatkan nasi kuku. Nah, nasi kuku, mesi kuku ternyata, geng, ya. Itu dia ya, momen Presiden Prabowo ketika mengangkat minuman ya, budaya orang barat lah, geng, ya. Budaya orang barat, cheers ya kan, toast gitu kan, geng. Ya. Jadi alasannya itu untuk kesehatan katanya Pak Prabowo, geng, ya. Oke, kalau mau sehat harusnya minum susu, Pak Prabowo, ya. Minum susu ya, minum susu itu lebih sehat ya. Minum susu, lalu jamu ya. Minum jamu itu lebih sehat itu ya. Ada yang berkomentar, yang diminum itu sparkling apple juice ya, guys, nggak mengandung alkohol. Kenapa ada buihnya? Ya kan, yang dipertanyakan netizen kan ada buih-buih. Wah, ini pasti minum itu tuh, minum minuman alkohol. Nah, ada buih karena ada sodanya. Ada sodanya, geng, ya. Ya, jadi seperti macam kita minum Fanta, Sprite, maybe ya. Boleh dicek mereknya, apa ini mereknya itu ya, Martinellis ya. Lagian kalau itu isinya champagne atau semacamnya, biasanya nggak dituang hampir full satu gelas kayak gitu. Oh iya sih, ya bener-bener. Kalau champagne biasanya kan hanya sedikit ya. Aku nggak tahu lagi, aku nggak pernah minum seperti itu sih ya. Saya biasanya minumnya ya jamu ya, susu itu lebih menyehatkan itu ya, Milo. Aduh, jadi ramai sekali berita ini, geng, ya, tersebar di media sosial. Dan ada yang menyangka ini adalah alkohol, ada yang menyangka itu bukan alkohol. Tapi kita nggak tahu, geng, itu bir
alkohol atau jus ya dicampur dengan soda, kita nggak akan tahu geng ya. Tapi yang jelas itulah, jadi macam seperti budaya barat lah geng ya, cheers, toast gitu geng ya. Macam Fast Furious ya, Dominic Toretto ketika mau menjalankan sebuah misi ya kan, seluruh anak buahnya, seluruh rekan-rekannya toast di Valvilia. Nah itulah geng ya. Bagus Prabowo sebelum minum baca bismillah. Ya kan, jadi ada yang ramai berkomentar kira-kira minumannya merek apa ya. Ya aku juga nggak tahu ya, tapi jelas masih tertanya-tanya soal minuman ini. Minuman apa ini geng ya? Kok minumannya ada busanya? Minuman apa ya? Pipis. Astagfirullah. Pipis. Aduh, ya itu geng ya. Momen yang kemarin cukup membuat viral ya di media sosial ya, momen ketika Pak Prabowo mengangkat minuman ya untuk menyambut Presiden Prancis ya, yaitu Emmanuel Macron. So gimana komentar kalian? Boleh komen lah geng di ruang komentar geng ya. Aku no komen karena aku sendiri pun nggak tahu itu minuman jenis apa ya. Oke, video selanjutnya geng, dan ini cukup membuat sedikit kontroversi geng ya, bukan sedikit tapi banyak mungkin geng ya kontroversi ya, dimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat Israel pun juga harus mengakui kedaulatan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina geng. Alamak. Oke, kita coba dengarkan. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, ada di sampingnya saya nih. tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Dan rame berkomentar geng ya, aduh ini nyesel gua pilih Prabowo. Nah ini ya, pria langka. Berarti sebelumnya presiden-presiden sebelumnya berarti tidak ada yang mengakui Israel geng. Ini baru nih ya, baru berarti ya. Prabowo menyakiti rakyat Indonesia dari Alwi Jaber ya. King Indo, woi warga Indo kenapa pilih Presiden Prabowo? Aduh, jadi ada yang pro, ada yang kontra geng ya. Nah tapi ini ada satu postingan video yang cukup menarik ya, dari salah satu ustadz yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Ustadz Felix Xiao. Kita coba dengarkan geng. Tiba-tiba mau melegalkan penjajahan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Gila. Kita harus mengakui entitas perampok ini, kita harus mengakui entitas penjajahan ini. Loh, terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harusnya Indonesia above all nations itu harusnya mengetahui ini dan menyadari ini, karena mereka 350 tahun mengalami penjajahan. Sehingga sebelum jadi Indonesia itu kita perlu 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan? Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya, terus kemudian kita bilang,
ya kalau andai kan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible, karena itu adalah the problem to begin with, gitu. Maksudnya itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya. Problemnya dia mau nyapel orang, terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina, maka kita juga mengakui kemerdekaan dia, mengakui entitas Yahudi, mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi, menjamin keamanan mereka, menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Kita belain orang yang sudah jelas-jelas mati aja, dibunuhin aja, itu nggak bisa. Terus mau jamin lucu. Jadi gini ya, teman sekalian ya, Israel itu proyek kolonisasi Barat. Pikirin baik-baik, kenapa Amerika itu sampai bisa mengorbankan hak-hak rakyat mereka sendiri untuk support Israel? Kenapa hampir seluruh negara Eropa ngasih duit ke Israel untuk bunuhin orang? Dan mereka tetap melakukan itu sampai dengan sekarang. Kenapa PBB bisa mandul? Nah, saya setuju sih ya dengan komentar dari Ustadz Felix Xiao ini, geng. Sangat-sangat setuju sih, ya. No debat, setuju, geng, ya. Itulah, geng, ya. So, beberapa komentar, geng, ya, yang setuju dengan Ustadz Felix Xiao, geng, ya. Saya yang milih Prabowo, apakah saya harus bertanggung jawabkan di akhirat? Nah, itu, geng. Janjinya kan nggak begitu. Iya sih. Saya mendengarnya sih janjinya kan nggak begitu, geng. Free Palestine, tapi bukan untuk mengakui kedaulatan Israel. Israel kan nggak ada negara, nggak punya negara, itu kan tanah Palestina, geng, iya kan? Aduh, jangan pikir negatif dulu. Bisa aja ini strategi Pak Prabowo. Strategi macam apa membenarkan seorang penjajah mengakui kedaulatan seorang penjajah dari Palestina itu? Strategi macam apa itu, geng, ya? Duh, astagfirullah. Oke. Pentingnya memilih presiden yang paham akan agama, paham akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Noni Non, ya. Oke. Kalau saya, ada yang setuju juga. Karena Pak Prabowo mau menghapus penjajahan dengan merangkul dua belah pihak yang menjajah sama yang dijajah, jadi mereka bisa damai, bukan makin dipanasin. Oh, oke. Ada yang beralasan seperti itu, ya. Setuju dengan Pak Prabowo, geng. Tapi ya kan, maksudnya adalah menghapus penjajahan dengan merangkul dua belah pihak. Oke. Ya, yang menjajah kan Israel. Ya kenapa harus perlu dirangkul? Hah? Ya Allah. Aduh. Itulah, geng. Akhirnya ramai berkomentar nyesal milih Pak Prabowo, ya kan. Ada Wina nih, ya kan, geng. Saya pendukung Pak Prabowo, tapi jika kayak gitu nyesel saya. Nah, itu hidup Ganjar. Nah, ini Ganjar ini calon presiden yang dulunya kompetitor dari Pak Prabowo ketika pemilihan presiden, geng, ya. Nah, Ganjar, Abah Anies, ya, dan itulah, geng, ya. Kalau kalian tanya macam mana Pak Lonjong, saya setuju dengan pemikiran dari Ustadz Felix Xiao, ya. Sangat setuju sih, geng, ya. Sangat setuju, no debat, geng, ya. Oke, ini juga ada beberapa komentar, geng, ya, dari netizen Indonesia juga lah, geng, ya. Kita lihat. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang bilang akan mengakui Israel kalau misalnya Israel mau mengakui kemerdekaan Palestina. Jujur ya Pak ya, saya sebenarnya agak kecewa dengan statement Bapak yang satu ini. Oke lah, saya paham betul apa maksud Bapak bilang akan mengakui Israel kalau misalnya Palestina merdeka. Karena memang faktanya Israel nggak akan pernah bikin Palestina itu merdeka. Saya paham betul gaya diplomasi yang ingin Bapak di forum internasional. Tapi saya yakin betul juga Pak, kalau Bapak sebenarnya paham apa arti mengakui sebuah negara. Artinya adalah memberikan pengakuan hukum kepada negara tersebut Pak, sebagai entitas yang berdaulat dan sah di mata hukum internasional. Pertanyaannya, sejak kapan Pak maling bisa dapat hak yang sama negara-negara yang merdeka? Bapak bisa-bisanya mau mengakui penjajah yang jelas-jelas mengambil tanah milik rakyat Palestina Pak. Dan saya melihatnya Bapak juga berusaha ada di tengah-tengah dalam konflik ini. Padahal yang saya tahu, negara kita jelas-jelas mendukung negara Palestina 100% tanpa embel-embel mengakui Israel. Nah, ya kan, tak ada namanya negara Israel, cuma negara Palestina. Iya, geng. Aduh, pening saya, geng, pening, ya. Agak terkejut juga, ya, kemarin dengan berita itu sih. Nah, akhirnya ada video-video seperti ini nih akhirnya, geng, ya kan. Meskipun ini video udah lama, tapi akhirnya ada video-video yang seperti ini muncul nih akhirnya, geng, ya. Kita berdoa supaya ada hubungan diplomatik. Waduh, siap letak bendera Israel dan Indonesia pula nih.
Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar. Tolong ya, kami rakyat Indonesia, rakyatnya mana dulu nih? Enggak semua rakyat Indonesia ya, enggak semua rakyat Indonesia ya. Ingat itu Mbak, Neng, Sis, Bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat, tidak lagi menjadi negara ultra kanan yang antisemit dan rasis terhadap bangsa Yahudi, tetapi dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. memanusiakan bangsa Israel yang udah jelas-jelas lawan mereka anak-anak, ibu hamil, wanita. Kenapa harus memanusiakan yang seperti itu? President Prabowo, and bless all the people of Indonesia, and bless him and bring Prabowo, open his eyes to guide the people in the ways of God, and open his eyes to bring success and prosperity to the whole country of Indonesia, and unite the country, and country of Indonesia will be strong. The leadership of President-elected Prabowo. Sejak bila Israel ada negara, geng? Nah ini nih, ada yang komen nih kebetulan. Sejak kapan Israel adalah negara? Perasaan dari zaman Bung Karno, presiden pertama Indonesia, sampai sekarang Israel nggak pernah diakui sebagai negara. Dan baru kali ini, geng, ya ada yang komentar tadi, baru kali ini ada yang mengakui kedaulatan Israel, tetapi dengan syarat ya memberi kemerdekaan Palestina. Ya ngapa? Pret. Nah itu, geng, ya. Maaf Mbak, kami masih tetap mempertahankan ego kami. Tak akan mau kami ada hubungan apapun dengan mereka, karena kami masih nyaman di dalam ego kami, ya. Jadi intinya tetap tidak mengakui kedaulatan dari Israel, geng, ya. Yang ada hubungan Indonesia dan Israel cuma Indonesia bagian. Wah, aku no komen lah, geng. Aku no komen, ya. Aduh, so ya cuman geng, komentar kalian boleh komen di ruang komentar. Tapi saya meminta tolong, berharap komentar dengan bijak, tetap dengan sopan, ya. Tidak berapi-api. Kecewa iya. Mungkin banyak sekali, ramai sekali di luar sana rakyat Indonesia yang kecewa juga lah, geng, ya. Termasuk dengan saya. Walaupun ada embel-embel, ya kan. Ada embel-embel harus mengakui kemerdekaan Palestina, ya kan. Tetapi dengan syarat Israel juga harus kita akui jika saja Israel mau memerdekakan bangsa Palestina dan menjamin kemerdekaan, perdamaian juga. Iya, tapi konsepnya nggak kayak gitu juga sih, ya. Aduh, ya masa kita harus mengakui keberadaan Israel, ya. Israel kan menjajah milik Palestina, kenapa harus diakui? Ya konsepnya seperti apa? Ya kan aku bingung nih, geng, ya. Kalau menurut dari pandangan saya sendiri, mungkin dikarenakan momen adanya Presiden Prancis datang ke Indonesia, makanya Pak Presiden Prabowo mungkin dia ngomong seperti itu. Tapi las-las efek-efeknya nih blunder nih, geng, ya kan. Ramai rakyat Indonesia yang tidak setuju, tidak sependapat. Ada yang beberapa pro, karena memang ya kalian tahu lah, geng, ya, tidak semua orang Indonesia itu pro dengan Palestina, geng, ya. Ada sebagian yang pro dengan Israel juga lah, geng, ya. Apakah dikarenakan adanya momen Presiden Prancis datang ke Indonesia? Karena seperti kita tahu, geng, ya, Prancis kan sangat pro sekali nih dengan Israel, geng, ya. Apakah dengan adanya momen seperti itu akhirnya Pak Prabowo berbicara seperti itu? I don't know, geng. Tapi yang jelas itulah saya setuju dengan pendapat dari Ustadz Felix Xiao, geng. No debat. Kalau kawan-kawan sendiri macam mana, boleh komen di ruang komentar dengan sopan, ya, geng, ya, tanpa merendahkan, geng, ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya walau dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine, free Palestine, always free Palestine. Bye bye, geng.